Terus sekali lagi, tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi Ustadz Agustan, Om Agus. Jadi Om Agus ini sepertinya sudah kehabisan akal, kehabisan cara untuk membela imannya yang baru dengan berbagai cara menuduh kekristenan agama teroris. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Alkitab, Biblos itu adalah ajaran iblis katanya. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Baik, menyambung kembali si Brodin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi, tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Lucu ya Om Agus ini ya. Kalau tujuannya hanya cuma mencari simpati orang Islam dan memperbanyak donasi, nggak usah lah pakai cara-cara seperti ini ya. Gini dia bilang tangkap Saifuddin karena menghina Islam. Dia sendiri menghina kekristenan. Ini layak untuk dicari oleh Pak Mahfud MD dan juga aparat kepolisian. Jadi Pak Mahfud, tolong nih lihat videonya Om Agus. Layak nggak dia untuk direaksi oleh Pak Mahfud? Karena ini juga mengatakan bahwa Alkitab ajaran iblis. Kalau Pak Mahfud cepat mereaksi apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin, harusnya hal yang sama Pak Mahfud juga lakukan kepada Om Agus ini ya. Nah, yang pertama, dia tadi mengatakan bahwa teroris tidak akan lenyap jika amanat agung masih ada dalam Biblos. Apa hubungannya teroris dengan amanat agung? Teroris itu kan apa yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara melakukan kekerasan, pembunuhan, pembantaian, adu domba, dan lain sebagainya dengan mengatasnamakan agama dan Tuhannya. Sedangkan amanat agung, kalau kita tahu, tidak pernah ada satu kalimat pun di dalamnya yang memerintahkan orang Kristen untuk melakukan pembunuhan. Itu tidak akan pernah ada. Jadi jangan ngawur ngomongnya Om Agus ya. Mari kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, 19, 20. Matius 28 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi sebelum Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil, dia mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada di tangan Yesus. Jadi para murid pergi saja, nggak usah takut, karena kuasa itu sudah ada di dalam Yesus. Kemudian ayat yang ke-9, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mana kalimat untuk menjadi teroris di sini, Om Agus? Nggak ada kan? Di sini dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid.
aku menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan cara memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu ya datang, cari orang, bisa masuk rumah seseorang, kemudian memberitakan kabar baik, keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus. Ya nggak ada di situ untuk melakukan sebuah kejahatan. Yang ada para pemberita Injil ini mendapatkan perlakuan tidak baik. Itu yang ada. Kalau pemberita Injil melakukan kekerasan, kejahatan, pembunuhan, itu tidak pernah ada, Om Agus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau ada orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi di sini tidak ada kalimat untuk melakukan kekerasan. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setelah mereka dibaptis, tahap selanjutnya adalah mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, mengajar mereka apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Itu yang dilakukan. Apa yang diajarkan Yesus? Banyak. Salah satunya adalah kasih, mengampuni musuh. Kalau orang Kristen melakukan amanat agung dengan kekerasan, ya itu bertentangan dengan hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan sekali lagi, Anda ini cuma memframing orang Kristen bahwa orang Kristen itu adalah jahat. Orang Kristen itu yang selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena Om Agus ini sering menjadikan KKB yang ada di Papua itu sebagai contoh bahwa ini agamanya Kristen. Tolong, kalau mereka agamanya Kristen, tolong dibuktikan Om Agus. Kalau perlu Om Agus pergi ke sana, cari KKB itu, dan ditanyai KTP-nya, agamanya apa. Jangan hanya asal keluar-keluar gitu aja. Anda ini kan di Islam sudah dijadikan ustadz atau ulama. Janganlah berbicara seperti orang yang tidak berpendidikan dan tidak beragama seperti itu, Om Agus. Dan selanjutnya, tadi juga mengatakan bahwa amanat agung diwujudkan dalam segala cara dan kekuatan seperti negara-negara Oten, mengadu domba, membunuh, dan membinasakan. Apakah ada bukti bahwa negara-negara barat yang berperang di Timur Tengah itu mereka mengatasnamakan kekristenan, mengatasnamakan Tuhan Yesus, pakai dasar Alkitab untuk berperang? Tidak kan? Ya kalau mereka mau berperang, ya itu urusan mereka berperang. Negara-negara barat, Amerika sebagai contoh, banyak ateisnya daripada Kristennya. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan bahwa mereka berperang itu karena amanat agung. Kemudian yang terakhir, dia tadi mengatakan bahwa kedamaian akan tercipta jika amanat agung dihapuskan dari Biblos karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah katanya. Wah, ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Ini layak mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum dan juga Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Karena Om Agus ini sudah menuduh, memfitnah kitab suci kami, yaitu Alkitab, bahwa Alkitab adalah ajaran sesat dan ajaran iblis laknatullah. Ini pasalnya kena berapa ya? Berapa tahun ya kira-kira? Tolong dong ini diviralkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan sampai kepada aparat hukum dan juga mendapat perhatian dari Menko Polhukam. Karena benar-benar ini menista kekristenan kalau dia sampai mengatakan bahwa apa yang tertulis di Biblos itu adalah sesat dan ajaran iblis laknatullah. Coba kalau ada orang Kristen yang mengatakan demikian terhadap kitab sucinya Om Agus, pasti ini akan menjadi heboh, ini akan menjadi viral, dan ujung-ujungnya orang Kristen yang disalahkan. Seperti Pak Saifuddin itu kan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Tidak seperti Om Agus yang katanya ulama ini ya, tapi tidak dapat menjaga lisannya. Dan semoga kita diberkati oleh Tuhan. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.